Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas 1 mata kuliah Desain Pembelajaran Teori dan Terapan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Wawan Gunawan, SPD MPD. Tema yang akan kami bahas adalah tentang model desain sistem pembelajaran IDDIE. Anggota kelompok 4 terdiri dari Siwi Dwi Wahyuni, Ani Irawati, Siti Marufah, Muhammad Saiful Wajdi, Abdul Salam, dan Sugito. Model desain sistem pembelajaran IDDIE dikembangkan pertama kali tahun 1970 dan hingga kini masih digunakan karena sifatnya yang sederhana dan efisien. Model IDDIE adalah model generik yang terlihat dari komponen-komponennya yang sederhana. Model ini disebut sebagai model generik karena komponen-komponen yang terdapat di dalamnya terdapat di dalam mayoritas model desain sistem pembelajaran yang lain. Model ini banyak digunakan untuk menciptakan program-program pelatihan atau pembelajaran yang efektif dan efisien. Komponen-komponen desain pembelajaran model IDDIE terdiri dari Analyze, proses menentukan apa yang akan dipelajari. Design, proses membuat spesifikasi program yang akan dipelajari. Develop, proses produksi untuk menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Implementation, proses melakukan uji coba program dalam konteks real atau nyata. Evaluation, proses menilai tingkat kememadaian program pembelajaran. Lebih detail, langkah-langkah dalam melakukan model desain pembelajaran IDDIE diuraikan sebagai berikut. Analisis. Analisis merupakan langkah awal untuk menerapkan model desain sistem pembelajaran IDDIE. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan alternatif solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada langkah ini, perancang dan pengembang program pembelajaran berupaya menemukan masalah pembelajaran serta kemungkinan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain melakukan analisis kebutuhan, analisis masalah, analisis tugas, dan analisis yang lain. Adapun hasil analisis yang diperoleh pada tahap ini antara lain profil siswa, deskripsi masalah yang dihadapi, deskripsi kebutuhan, hasil analisis tugas, dan lain-lain. Langkah berikutnya adalah desain. Desain dapat dimaknai sebagai langkah dalam merencanakan sebuah program pembelajaran yang akan digunakan untuk mengatasi kurangnya pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Kegiatan pada tahap ini antara lain 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Menulis butir tes. 3. Merancang pembelajaran. 4. Mengidentifikasi sumber belajar. Adapun hasil kegiatan pada tahap desain adalah 1. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa. 2. Strategi pembelajaran. 3. Blueprint atau prototipe program pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah develop atau pengembangan. Langkah pengembangan berkaitan dengan pekerjaan atau aktivitas untuk merealisasikan rencana atau desain menjadi program pembelajaran yang efektif dan efisien.
Pada bagian ini, perancang atau pengembang bekerja sama dengan produser untuk memproduksi bahan-bahan pembelajaran meliputi 1. Media pembelajaran, 2. Naskah program pembelajaran, 3. Deskripsi tugas dan latihan, 4. Bahan pembelajaran baik analog maupun digital. Langkah berikutnya adalah implementasi. Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan melalui tahapan uji coba terhadap draft program yang telah dikembangkan sebelum digunakan pada situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Pada tahap ini, program dapat digunakan dalam skala kecil untuk mengetahui reaksi calon pengguna program. Pada tahap implementasi akan diperoleh data dan komentar serta masukan dari siswa tentang kualitas program pembelajaran. Data yang merupakan hasil dari proses uji coba dikumpulkan untuk digunakan dalam melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Program yang telah direvisi berdasarkan masukan dari tahap uji coba kemudian digunakan dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya. Namun demikian, proses revisi masih tetap dapat dilakukan terhadap program yang telah digunakan. Evaluasi. Evaluasi merupakan langkah akhir dalam menerapkan model desain sistem pembelajaran ADDIE. Pada tahap ini dilakukan proses penilaian terhadap kualitas program yang telah digunakan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Evaluasi merupakan proses untuk menilai tingkat kememadaian atau adekuasi program pembelajaran pada saat digunakan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain 1. Mengumpulkan data, 2. Menginterpretasi tes hasil belajar, 3. Melakukan survei lulusan program pembelajaran, 4. Melakukan revisi aktivitas pembelajaran. Langkah evaluasi dalam model desain sistem pembelajaran ADDIE akan menghasilkan 1. Rekomendasi, 2. Laporan pelaksanaan program, 3. Program yang telah direvisi. Demikian paparan kami tentang model desain sistem pembelajaran ADDIE. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.